Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pujiastuti. Sebagai calon guru penggerak, saya ingin membagikan refleksi saya terkait pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh dari modul 1, khususnya modul 1.4. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa pengalaman belajar saya di pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1 dan khususnya lagi di modul 1.4 ini memberikan banyak manfaat bagi saya. Saya telah memperoleh banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang akan membantu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi guru yang lebih baik. Selanjutnya adalah mengenai analisis untuk implementasi modul 1.4 dalam konteks saya selaku calon guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya ingin membagikan analisis saya terkait implementasi modul 1.4 budaya positif di sekolah tempat saya menjalankan amanah. Yang pertama, memahami konteks sekolah dan murid. Langkah pertama dalam mengimplementasikan modul 1.4 adalah memahami konteks sekolah dan murid. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakter dari murid atau karakteristik murid di sekolah. Yang kedua, membangun relasi yang positif dengan murid. Membangun relasi yang positif dengan murid adalah landasan utama untuk menciptakan budaya positif di kelas. Hal ini akan saya lakukan dengan cara menunjukkan rasa peduli dan perhatian kepada murid-murid saya. Yang kedua, menjalin komunikasi yang terbuka dan efektif dengan murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha dan prestasi murid-murid saya. Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman bagi semua murid yang ada di kelas saya. Berikutnya atau yang ketiga adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pencegahan dan penguatan perilaku positif daripada pemberian hukuman. Beberapa strategi disiplin positif yang akan saya terapkan di kelas adalah membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten, memberikan instruksi yang mudah dipahami dan diikuti, memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif, dan yang terakhir, memberikan konsekuensi yang logis dan adil. Keempat hal ini telah saya terapkan di kelas saya dan menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan. Selanjutnya yang keempat adalah membangun kebiasaan positif. Kebiasaan positif dapat membantu murid untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Beberapa kebiasaan positif yang dapat dikembangkan di kelas saya adalah yang pertama, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Berikutnya adalah menjaga kebersihan dan kerapian kelas, kemudian saling menghormati dan menghargai antar murid, dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, melibatkan orang tua dan komunitas sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas kemajuan belajar murid, melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di kelas, membangun kerjasama dengan komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif. Kemudian, selanjutnya adalah memantau dan mengevaluasi implementasi. Penting untuk memantau dan mengevaluasi implementasi modul 1.4 secara berkala.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati perilaku murid di kelas, berbicara dengan murid tentang pengalaman mereka di kelas, mencari umpan balik dari orang tua dan komunitas sekolah, melakukan refleksi diri untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.